Ketemu lagi kita. Jadi ini bagian terakhir dari seri yang terakhir ini, ya, dimana yang namanya perekonomian itu tidak terpisah-pisah, melainkan dia menjadi satu kesatuan. Jadi tidak hanya perekonomian untuk pasar barang saja, tidak hanya pasar uang saja, melainkan dalam perekonomian itu ya jadi satu kesatuan. Oleh karenanya, jika kemarin kita hanya bicara keseimbangan di pasar barang, kemudian kita sambung dengan keseimbangan di pasar uang, kali ini kita akan secara komprehensif melihat keseimbangan di keduanya. Inilah yang kita sebut sebagai keseimbangan umum atau general equilibrium. Simak saja video berikut ini. Sebuah perekonomian adalah menjadi sebuah kesatuan. Dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya, jika sebelumnya kita sudah bicara keseimbangan di pasar barang dengan kurva IS-nya, kemudian kita juga sudah bicara keseimbangan di pasar uang dengan kurva LM, maka kali ini kita akan mencoba melihatnya secara keseluruhan, secara lebih komprehensif. Jadi, kita ingin melihat tidak hanya keseimbangan di pasar barang saja, dan juga bukan hanya keseimbangan di pasar uang saja, melainkan keseimbangan yang terjadi di kedua pasar tadi, baik pasar barang maupun pasar uang. Inilah yang nanti akan kita sebut sebagai keseimbangan umum atau general equilibrium. Ya. Nah, untuk melihat ini, mari kita langsung melihat contoh saja. Untuk melihat keseimbangan yang terjadi dalam perekonomian, baik itu di pasar barang maupun di pasar uang, ya, kita akan coba melihat contoh berikut ini. Misalnya, ada sebuah perekonomian yang tertutup sederhana, memiliki data-data sebagai berikut. Ya. Di pasar barang, konsumsi masyarakatnya ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 0,6Y plus 40. Sementara investasinya ditunjukkan oleh persamaan I sama dengan 80 min 4 tingkat suku bunga I kecil. Ini di pasar barang. Sementara itu, di perekonomian makro tadi, juga tentunya ada pasar uangnya. Dan diketahui data di pasar uang, jumlah uang yang beredar, ya, yang ditetapkan oleh bank sentralnya, M sebesar 200. Sementara permintaan uang untuk transaksi setelah ditambah untuk berjaga-jaga, diketahui fungsinya L1 sama dengan 0,4 Y. Sementara itu, permintaan masyarakat akan uang untuk kegiatan spekulasi ditunjukkan oleh persamaan L2 sama dengan 160 minus 4I. Dari data ini, kemarin kita bisa mencari keseimbangan di pasar barangnya, yang nanti kita akan boleh kurva, fungsi, atau tabel IS. Ya. Nah, kemarin kalau saudara melihat pada tutorial sebelumnya, kita sudah mencari ini, kasus ini, di mana diketahui kemarin IS-nya untuk perekonomian ini adalah Y sama dengan 300 minus 10I. Ini adalah fungsi IS-nya. Coba nanti dilihat pada tutorial sebelumnya. Ya. Ini sudah kita cari sebelumnya. Nah, kalau kemudian ini mau kita gambarkan, maka kita bikin tabelnya. Ya, dua kolom. Yang pertama kolom tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua adalah kolom pendapatan. Kemudian kita bisa melihat, mengandaikan jika tingkat bunganya 0, maka masuk ke sini. Ya.
300 dikurang 10 kalikan 0, maka pendapatan nasional keseimbangannya pada waktu itu di pasar barang adalah 300. Kalau tingkat bunganya 10, maka kita masukkan di sini, maka besarnya pendapatan nasional keseimbangan untuk pasar barangnya 200. Begitu selanjutnya. Dan kemudian, kalau ini kita pindahkan ke dalam sepasang sumbu silang, dulu kita sudah dapat ini ya, kurva IS yang kita gambarkan. Fungsi, tabel, kurva IS. Tiga-tiganya menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Tapi jangan lupa, di dalam perekonomian ini, selain ada pasar barangnya, tadi juga ada pasar uangnya. Oleh karenanya, mari sekarang kalau kita sudah mencari, sudah menemukan keseimbangan untuk pasar barangnya, kita cari keseimbangan untuk pasar uang. Nah, ini juga contoh soal sudah kita pakai pada tutorial sebelumnya, di mana data-data yang ada ini ya, ini mengerucut pada perolehan bahwasanya LM-nya itu persamaannya Y sama dengan 100 plus 10I. Coba dibuka tutorial sebelumnya ya. Nah, ini adalah fungsi LM ya. Nah, kalau kita bikin tabelnya seperti tadi, kolom interest tingkat bunga, kolom pendapatan, kemudian kita andaikan jika 0 tingkat bunga, maka kita hitung ya, maka besarnya pendapatan nasional keseimbangan untuk pasar uang adalah 100. Kalau tingkat bunganya 10, maka dimasukkan di sini, dihitung, maka ketemu pendapatan nasional keseimbangannya di pasar uang adalah sebesar 200. Begitu selanjutnya. Lanjutkan sendiri. Ya, nanti kalau kita punya pasangan beberapa koordinat ini, kita pindahkan dalam sumbu silang, maka kemudian seperti biasa dulu ya, kita akan dapat LM. Ya, inilah kurva, tabel, dan fungsi LM, which is di mana tabel, kurva, ya, maupun fungsi ini menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Nah, seperti tadi sudah saya katakan bahwasanya perekonomian itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Hanya pasar barang saja, kemudian hanya pasar uang saja. Tidak, melainkan suatu kesatuan utuh sebuah perekonomian. So, kalau begitu, mari kita cari keseimbangan yang terjadi di keduanya, baik itu di pasar barang maupun di pasar uang, yang tadi kita menyebutnya sebagai keseimbangan umum atau general equilibrium. Oke, ya, dari hasil hitungan kita sebelumnya, tadi kita peroleh IS-nya seperti itu. Kemudian LM-nya seperti itu. Ulangi sekali lagi. IS itu menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Sementara LM-nya menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Yo, kalau kemudian kita gambarkan tadi, IS-nya seperti itu, LM-nya seperti itu. Sekali lagi, IS itu menunjukkan apa tadi? Keseimbangan di pasar barang. Artinya semua titik-titik di sini ini menunjukkan hubungan antara Y dengan tingkat bunga di mana pasar barangnya seimbang di kurva hijau ini. Sementara yang merah, kurva LM. Apa? Dia menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Artinya, dia menunjukkan hubungan antara Y dengan I, ya, tingkat bunga, di mana dijamin pasar uangnya yang seimbang. Nah, kalau secara grafis seperti ini, kita bisa melihat di mana keseimbangan umumnya, di mana kejadian di mana baik pasar uang maupun pasar barangnya berada dalam keseimbangan. Ya, tentu saja secara matematis saya kira saudara sudah belajar, yaitu di titik potong di sini ini. Nah, di titik potong inilah keseimbangan umum itu terjadi. Kenapa? Karena di titik potong inilah ya satu-satunya titik yang terletak di IS. Artinya pasar barangnya seimbang. Titik itu juga terletak di kurva LM. Berarti pasar uangnya pun juga seimbang. Dua-duanya seimbang. Inilah yang disebut sebagai general equilibrium. Kalau di sini, ya yang seimbang cuma pasar
barang dong, ya. Kalau di sini yang seimbang cuma pasar uang, satu-satunya yang dua-duanya seimbang hanya di titik potong ini. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan umum yang kita cari menggunakan cara grafis. Lalu berapa tingkat bunga keseimbangannya? Saudara bisa tarik ke sumbu data tegaknya. Nih 10%. Ya, kemudian berapa tingkat pendapatan nasional keseimbangan umumnya? Ini kita tarik ke sumbu datar sebesar 200. Ya toh? Nah, sekarang bagaimana kalau secara grafis? Secara grafis sudah ya. Secara tabel, secara scheduling ya. Nah, nanti kita punya ya yang sebelumnya. Nih, I dengan Y tapi untuk IS berarti keseimbangan di pasar barang. Tadi ini tabel yang sebelumnya tadi itu ya. Ini saya ambil dari yang sebelumnya tadi itu. Ya, yang ini, yang hijau ya. Kemudian kita juga bisa melihat kolom pertama dengan kolom yang ketiga. Ini adalah tabel kita yang merah ini ya, yang tadi ya. Di mana kalau begitu ya, kolom pertama dengan kolom kedua itu menunjukkan keseimbangan pasar barang. Kolom pertama dengan kolom ketiga menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Nah, ini bisa kita melihat sekarang dari tabel ini setelah kita sandingkan, yaitu ketika tingkat suku bunga itu 0, maka pasar barang seimbang pada pendapatan sebesar 300. Tapi pasar uangnya cuma 100. Nah, ini berarti enggak berlaku umum ya. Sebaliknya, kalau tingkat bunganya 20, keseimbangan pendapatan untuk pasar uang barang cuma 100, tapi untuk pasar uangnya 300. Nggak klop juga. Berarti ini juga bukan keseimbangan umum, ini keseimbangan di masing-masing pasar saja. Nah, satu-satunya yang kita melihat kedua-duanya klop, artinya keseimbangan terjadi di keduanya adalah ketika tingkat bunga itu 10. Karena pada waktu itu baik pendapatan nasional untuk keseimbangan pasar barang maupun pasar uang sama-sama 200, sama dengan yang itu tadi ya. Tapi ini pakai pendekatan tabel, ini tadi grafik. Nah, bagaimana kalau secara matematika? Ya, kita bisa melihat tadi ya, ketika pakai kurva tadi ya, ketika seimbang itu ketika apa? Ketika besarnya pendapatan untuk IS yang hijau dan pendapatan untuk LM yang merah itu sama toh di sini. Sama-sama 200 toh, maka itu kita adopsi ya, keseimbangan umum general equilibrium itu terjadi ketika YIS besarnya pendapatan nasional untuk IS sama dengan pendapatan nasional untuk LM. Padahal YIS-nya tadi ini ya 300 min 10I. Sementara ya LM-nya 100 plus 10I. Ya sudah, kita manipulasi saja. Pindah sana, ini yang ini pindah sini. Maka nanti kita peroleh tuh tingkat suku bunganya sama 10 ya dalam persen ya. Kalau tingkat bunga itu kan persen ya. Kemudian kalau tingkat bunganya 10 ya terserah. Saudara bisa cari pakai IS maupun saudara pakai LM, terserah yang mana saja ya. Salah satu saja. Maka kita tahu besarnya pendapatan nasional yang berlaku secara umum di kedua pasar yaitu 200 ya. Jadi ini adalah pendekatan tabel, pakai kurva, ini pakai tabel, ini pakai matematis. Semuanya menghasilkan sama, yaitu kita bisa menemukan yang namanya apa tadi? Keseimbangan umum atau general equilibrium ya. Nah, begitu. Jadi perekonomian itu tidak pisah-pisah. Jadi cuma pasar barang saja, pasar uang saja, melainkan ya dua-duanya jadi satu kesatuan. Nah, inilah yang nanti kita harus cari apa ya keseimbangan yang berlaku umum untuk semua pasar. Dalam hal ini pasar barang ya, dan pasar uang. Inilah yang kita sebut sebagai keseimbangan umum atau general equilibrium. Jadi nanti jawabannya keseimbangan umumnya terjadi ketika tingkat suku bunganya 10% dan pendapatannya nanti akan sebesar 200. Ya, ketika tingkat bunganya 10, maka baik di pasar barang maupun di pasar uang pendapatannya sama, pendapatannya seimbang sebesar 200. Saya kira itu ya bagaimana kita menemukan yang namanya general equilibrium. Sekali lagi, perekonomian itu satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Oke? Nah, nanti dengan cara yang sama, saudara bisa mencari untuk soal latihan ini di akhir dari perjumpaan kita kali ini. Nanti saudara kerjakan seperti biasanya bersama teman-teman. Ada banyak nih
1, 2, 3, 4 ya. Saudara pakai untuk latihan bersama-sama dengan teman-teman saudara. Silakan. Demikian saudara, jadi saudara sudah menyimak bersama tadi bagaimana kita menemukan keseimbangan yang berlaku secara umum, baik itu di pasar barang maupun di pasar uang, ya, atau kita tadi menyebut sebagai keseimbangan umum, general equilibrium. Ini jadi akhir perjalanan kita pada bagian yang terakhir ini, ya saudara sekalian. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa.